Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit asma, sesak napas, itu biasanya karena kita sering mengalami suatu kebiasaan, yaitu selalu menyimpan kekesalan atau juga kesedihan yang amat dalam tetapi disimpan. Jadi kalau bahasa Jawanya itu sering mangkal. Jadi sebelum kita melakukan terapi ruqyah mandiri untuk mengobati sesak napas, asma, dan penyakit was-was, jadi harus kita perbaiki dulu, yaitu kebiasaan kita. Jadi kita harus lebih ikhlas, lebih sabar, lebih bisa mengendalikan pikiran kita agar bisa lebih happy, berbanyak bersyukur, tidak boleh sering menyimpan kekesalan, dendam, bahkan kesedihan. Lepaskan, ikhlaskan. Apabila ada orang yang menzolimi kita, maafkan dia. Apabila kita pernah menzolimi orang, mohonlah maaf, menyesallah, dan perbanyak istighfar. Sedangkan penyakit was-was di sini adalah seperti takut mati yang berlebihan, tidur gelisah, mau bekerja pun tidak tenang, rasanya dikejar-kejar oleh kematian, takut mati, bahkan tidur pun susah, selalu ingat mati. Bagaimana nanti mati, misalnya udah dikubur hidup lagi. Pokoknya banyak sekali pikiran-pikiran yang seakan menakut-nakuti kita seperti bisikan gitu. Sehingga kita itu sangat takut mati. Karena pada hakikatnya ketakutan mati itu lebih bahaya daripada mati tersebut gitu. Jadi sebelum mati seakan-akan udah mati gitu, udah tersiksa gitu. Jadi was-was yang berakibat takut mati ini kebanyakan itu diakibatkan oleh dosa yang berhubungan dengan kedua orang tua kita. Kalau kita belum menikah, itu kebanyakan karena dosa kepada kedua orang tua, terutama ibu. Sering kesel, sering membuat orang tua kesel. Dan kita pun kadang sering kesal juga ke orang tua gitu. Jadi karena sering melakukan hal seperti itu, sering membuat orang tua menangis, membuat orang tua seakan-akan sedih gitu. Lama kelamaan akan berakibat seperti ini. Atau juga bagi yang sudah menikah, kadang pernah melakukan dosa kepada pasangan kita, entah itu suami ataupun istri. Jadi sering menyimpan, awalnya itu menyimpan atau mengkhianati sesuatu yang sudah diberikan kepercayaan penuh, akhirnya kita mengkhianatinya gitu. Nah di sini lama kelamaan akan berakibat penyakit was-was takut mati gitu. Sebenarnya takut mati itu bagus, tetapi takut mati yang berlebihan, yang tujuannya itu tidak menjadi ketaatan kepada Allah, justru takut mati ini akan menyiksa gitu. Jadi kalau kita takut mati, kita itu semakin mendekatkan diri pada Allah, sholatnya semakin baik, zikirnya semakin khusyuk, nah itu bagus. Tetapi bila kita takut mati itu karena kita jadi kacau, was-was, sholat pun jadi, kalau lagi sholat Allahu Akbar, nanti kamu mati, akhirnya gak bisa sholat, itu yang sangat berbahaya gitu. Karena pada hakikatnya apapun yang terjadi dengan diri kita itu adalah diakibatkan oleh buat tangan diri kita sendiri, seperti firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 30. Nah dari itu kita harus menyesali perbuatan dosa, entah itu kepada orang tua kita, entah itu kepada pasangan kita. Kalau kita pun minta maaf kepada mereka, benar-benar menyesali, perbanyak istighfar. Lalu kita lakukan
terapi ruqyah ini. Apabila kita sudah benar-benar menyesalinya dan tidak akan mengulanginya kembali, lalu kita lakukan terapi ruqyah ini. Caranya adalah dengan meletakkan telapak tangan kita di dada, di sini. Kita letakkan sambil kita pijit-pijit. Nanti di saat kita membacakan ayatnya, kadang nanti ada sesuatu yang terasa sakit di bagian tertentu, entah itu di sini, entah itu di sini. Maka di saat kita itu datang sakit, tekan, dipijit gitu. Sambil kita membaca surat Al-Insyirah. Alangkah baiknya kita membaca surat Al-Insyirah ini, kita tahu arti dari surat tersebut, bahwa janji Allah di dalam surat Al-Insyirah, setelah kesusahan akan ada kemudahan. Nah, jadi pada intinya kita harus paham gitu. Paling tidaknya itu harus mengerti isi dari surat Al-Insyirah tersebut. Insya Allah nanti sambil saudaraku praktekkan caranya, sambil kita membaca surat Al-Insyirah, dan nanti saya memberikan terjemahannya juga, artinya supaya kita bisa memahaminya. Oke, kita lakukan. Pertama kita membaca ta'awudz. Kita pegang dulu seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila nanti ingin muntah atau sendawa atau berkeringat ataupun tiba-tiba merasa pusing, kita lawan. Kalau ingin muntah, muntahkan. Kalau ingin sendawa, sendawakan. Itu berarti efek negatif medis non medisnya keluar. Oke, kita lakukan. Kita baca ta'awudz, kita ulangi lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu kita pijit-pijit sambil membaca surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila ingin muntah, muntahkan. Apabila bersendawa, keluarkan saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus ditekan. Apabila ada yang sakit, kita tekan ke yang sakitnya. Tekan seperlunya saja, jangan terlalu ditekan, tapi jangan terlalu tidak menekan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha dhahrak ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Setelah membaca surat Al-Insyirah 3 kali, lalu kita membaca surat Anas untuk membuang efek was-wasnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Baca sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Lalu kita tekan di sini. Lalu kita membaca doa perlindungan sambil memohon kepada Allah untuk mengeluarkan segala sesuatu yang negatif, sihir, medis maupun non medis di dalam tubuh, yaitu terutama penyakit sesak nafas, asma, sering berdebar-debar, sering hati tidak menentu, dan sering ada bisikan-bisikan, yaitu penyakit was-was. Membaca doa perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita buka, tiup 3 kali. Lalu kita tarik, Allahu Akbar. Kita batukan 3 kali. Kita tarik lagi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita tiup. Kita tarik, Allahu Akbar. Kita batukan 3 kali. Lalu kita ulangi lagi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita tiup 3 kali. Kita tarik, Allahu Akbar. Apabila ingin muntah, muntahkan. Nah, begitu caranya dilakukan dengan rutin. Insya Allah bisa menyembuhkan penyakit sesak napas, sering berdebar-debar, hati tidak menentu, terasa sempit, dan penyakit was-was. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.